Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Santoso. Kita ketemu lagi di video yang kedua. Ya, pada video pertama saya telah membahas tentang koreksi wajib pajak atas SPT wajib pajak ya, di tahun 2016. Pada video pertama saya menjelaskan transaksinya, kemudian membahas tentang pendapat wajib pajak atas koreksi dan argumen DJP tentang koreksinya. Nah, ini kita membahas tentang koreksi ya, penjualan ekspor atas pemeriksaan DJP. Kemudian di bagian kedua kita akan membahas tentang putusan majelis hakimnya, ya gitu ya. Bagian pertama transaksinya, pendapat wajib pajak dan pendapat DJP. Di bagian kedua saya akan membahas tentang bagaimana hakim memberikan putusan dan kita mendiskusikan kasusnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hakim memberikan putusannya. Setelah melakukan uji bukti, ya, majelis hakim memberi kesempatan melakukan uji bukti kepada DJP dan wajib pajak. Ya, masing-masing diberi kesempatan bagaimana argumentasi mereka dibuktikan dengan dokumen yang ada. Gitu ya. Nah, pada saat memberi uji bukti ini, wajib pajak memberikan dokumen ya, yang tidak diberikannya pada saat proses keberatan. Ya. Nah, bukti yang diberikan adalah PEB, ya, pemberitahuan ekspor barang yang disengketakan. Jadi pada saat pemeriksaan kan double tuh, besar ekspornya. Nah, kemudian wajib pajak memberikan PEB-nya ini loh, nah gitu ya. Dan diberikan kemudian rekonsiliasinya, dijelaskan oh ini masalahnya di sini double-nya gitu ya. Diberikan dokumen yang dibutuhkan, baik itu SPT masa PPN-nya, ya, buku besar, general ledger penjualannya tahun 2016, laporan keuangan yang diaudit, ya, kemudian listnya ya, ekspornya apa aja diberikan lengkap lah sesuai dengan argumentasi wajib pajak. Kemudian di sini ketahuan ya, ternyata WP melakukan kesalahan, jadi dia salah melaporkan PEB ya. Misalnya PEB ini salah satu contoh ya, ada beberapa PEB yang salah. Satu di antaranya misalnya PEB nomor 040739 ya. Dilaporkan nomor segitu, itu laporannya, ternyata bukan segitu, seharusnya adalah 040738. Nah, berarti kan double tuh, ya kan, ada double, nah, jadi ada dua kali dilaporkan seperti itu, makanya jadi kan lebih besar jadinya, gitu ya. Kemudian juga salah melaporkan angka, ya, dilaporkan nomor ajunya, ya, harusnya bukan nomor aju dilaporkan, tapi nomor PEB-nya, jadi kan double, dari ajunya masuk, ya kan, dari dari laporan yang disampaikan, jadi bukti lain juga ada nomornya, di dua ya, yang satu impor tapi dua kali catat, satu dengan nomor ajunya, satu ekspor catat dua kali, itu nomor aju, nomor PEB-nya ya, nomor aju dicatat nomor ajunya 0111536, catat itu, padahal seharusnya jangan itu, tapi yang PEB-nya 049940, jadi dua kali, nah, makanya double seperti itu ya, diketahuanlah di saat bersidang. Inilah menyebabkan datanya tidak sesuai. Gitu ya. Jadi di SCDJP ada, kemudian di SPT-nya ada, SPT masanya ada, gitu ya. Jadi double seperti itu. Di bukti-bukti ada, gitu. Jadi DJP mengambil data yang di SCDJP, juga data yang di dokumen, gitu kan. Nah, ternyata di SCDJP lebih tinggi, ya ditambahkan aja sama DJP, gitu. Ya, jadi wajib pajak yang salah, gitu ya. Nah, jadi masalahnya adalah di wajib pajak. Wajib pajak salah dalam melaporkan ekspornya, sehingga data DJP lebih besar. Jadi salah datanya diambil oleh DJP, data SDJP. Karena apa yang dilaporkan oleh wajib pajak itu dianggap benar, maka DJP mengambil data SDJP di SDJP yang dilaporkan sendiri oleh wajib pajak, yang wajib pajak salah melaporkannya. Ya. Ada juga kesalahan DJP. DJP tidak boleh melakukan koreksi atas ekualisasi saja, ya. Itu kan metode tidak langsung, harus dengan metode langsung. Jadi kalau ada salah dicek lagi, nah, harusnya begitu, ya. Jadi kata hakim, ekualisasi hanya suatu indikasi saja. Jadi kalau ada kesalahan itu jangan langsung terima, tapi cek dulu di mana kesalahannya, gitu. Jadi harus ada buktinya, ketahuan di mana salahnya. Gitu. Tapi DJP sepertinya nggak melakukan itu, makanya bisa di pengadilan ketahuan. Pada waktu oleh DJP tidak akan detail lagi, langsung dikoreksi, gitu ya. Setelah dicek berdasarkan dokumentasi yang ada, baik tidak ada perubahan. Ya, jadi SPT masa sama laporan keuangan yang diperiksa akuntan publik itu sama, penjualan ekspornya ada sesuai, gitu ya. Sehingga tidak ada koreksi seharusnya, sehingga hakim memutuskan koreksi DJP tidak bisa dipertahankan. Sekarang kita lihat kasusnya ini gimana, kita diskusikan apa masalahnya apa, gitu ya. Saat keberatan, ya, WP tidak memberikan dokumen dan tanggapan atas hasil koreksi, itu menurut DJP. Di pengadilan saat uji bukti, WP bisa membuktikan kalau di data SDJP tidak benar.
Nah ini saya nggak tahu kenapa kok waktu pengadilan keberatan kok tidak terbukti, di pengadilan terbukti. Apa karena DJP-nya ngotot atau mungkin dokumennya nggak diberikan oleh WP dengan lengkap. Nggak dijelaskan seperti itu. Cuma WP mengatakan dia terima buktinya. Wajib pajak mengatakan ini salah saya berikan ini ya, tapi kan nggak ketemu sehingga waktu pengadilan ketemu gitu ya. Jadi sini ada masalah pembuktian. Tidak ada juga masalah informasi ya. Kuasa wajib pajak itu sama nggak pada saat keberatan, pada saat pemeriksaan keberatan di pengadilan orangnya sama nggak? Kan gitu ya. Kalau sama tentu bisa menjelaskan dengan baik. Karena di pengadilan bisa dijelaskan gitu. Kenapa di pemeriksaan nggak bisa atau di keberatan nggak bisa gitu ya. Kalau saran saya sih harusnya orang yang sama, itu tahu kasusnya gitu. Tapi kalau misalnya orang nggak sama, tapi kalau orang sama saya nggak tahu kenapa masalahnya. Metode tidak langsung nggak bisa ya, nggak boleh ya. Jadi kalau DJP melakukan pemeriksaan dengan metode tidak langsung itu sebagai indikasi awal, bukan langsung melakukan koreksi. Ini nggak cocok langsung koreksi nggak bisa. Jadi, cari di mana nggak cocoknya, itu lebih lanjut. Ya berarti ada kesalahan situ, apakah kesalahannya di DJP atau di wajib pajak atau di mana? Atau ini kan ketahuan tuh, gitu ya. Jadi majelis hakim menjelaskan bahwa tidak langsung tidak bisa sebagai indikator ya bahwa tidak langsung tidak sebagai dasar untuk pemeriksaan ya mengurangi koreksi tapi hanya sebagai indikator saja ya dan indikator itu untuk dasar untuk pengkajian lebih lanjut. Juga ini ada kesalahan dari wajib pajak ya, wajib pajak kesalahan melakukan pelaporan. Nah ini wajib pajak harus hati-hati juga, jadi bukan kesalahan dari DJP juga, tapi wajib pajak juga salah gitu ya. Jangan menyampaikan laporan tidak benar. Kalau tidak benar ini masalahnya apa? Jadi kan dari repot kan terjadi sampai ke pengadilan. Padahal masalahnya adalah input data karena SPT massa dilaporkan oleh wajib pajak ya, salah lapor, salah input ya salah semua gitu ya. Karena data di SDJP itu jadi dasar bagi DJP untuk pemeriksaan. Itu dianggap benar. Kenapa? Karena apa yang dilakukan wajib pajak itu dianggap benar. Maka hati-hati gitu ya. Setelah diperiksa pengadilan benar tidak sepenuhnya data SDJP itu benar ya. Jadi harus periksa lagi. Ya, ke depan bagaimana? Ya ke depan yang mengisi itu harus hati-hati. Siapa mengisi? Wajib pajak. Wajib pajak harus hati-hati ngisinya. Ya, jadi kalau misalnya ada penggantian pegawai, harus diajarin apa yang isinya jangan salah. Jadi masalah seperti ini kan salah isi, dikoreksi mengeluarkan biaya yang besar. Ya, berarti di sini juga wajib pajak pembukuannya harus rapi, ya karena kalau level wajib pajak seperti ini ya sampai sekian M penjualannya, ekspornya itu kan harus ada pembukuan yang baik, gitu ya. Nah, kalau nggak rapi ya repot ini kan, DJP repot ya, wajib pajak repot gitu, dan juga harus mengeluarkan biaya ya, biaya besar. Terus harus diperhatikan ya sampai terjadi biaya yang besar untuk mengurus sengketa di pengadilan pajak. Berdasarkan materi tadi ya, maka saya dapat menyimpulkan bila WP mau bekerjasama dengan baik ya, memberikan dokumen berdasar pemeriksaan atau pada saat keberatan, maka ini bisa kasus ini bisa selesai ya, sengketa bisa selesai dan tidak harus sampai ke pengadilan. Kemudian metode pemeriksaan secara tidak langsung ya seperti equalisasi itu tidak bisa sebagai dasar untuk melakukan koreksi. Tadi ya bahwa metode tidak langsungnya untuk menemukan indikasi aja. Berarti ada indikasi kesalahan, nah, maka diperiksa lebih lanjut. Ya, koreksi itu bisa diterima kalau ada buktinya. Tadi kan kelihatan buktinya bahwa kesalahan dalam input. Ya. Nah, kesalahan input dari wajib pajak ini harus dikurangin ya, karena apa? Ini tanggung jawab wajib pajak. Jadi wajib pajak harus hati-hati, harus benar-benar teliti sehingga tidak jadi sengketa. DJP bisa menggunakan data wajib pajak di SCJP untuk menguji kepatuhan. Nah, makanya harus hati-hati wajib pajak ya dalam menyampaikan datanya. Karena itu sudah ketahuan dia patuh tidak. Nah, ini kan ketahuan wajib pajak tidak patuh dalam mengisi. Nah, dalam mengisi yang benar. Ya, harus hati-hati. Kemudian kan data nggak benar nih di SCJP, ada kesalahan nih, ya berarti masalah di wajib pajak. Sebelum saya sampai ke akhir, ini ada kata-kata sedikit nasihat dari Albert Einstein, ya. Jadi katanya, jika Anda tidak dapat menjelaskan dengan sederhana, Anda tidak cukup memahaminya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.